Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Sumarti SPDMN. Yang saya hormati Ibu-ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Cantidi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Cantidi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya senantiasa diberikan syafaat hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga sharing session tentang budaya positif, yang keempat diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah ibu-ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita sama-sama buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacanya basmalah, kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cantidi. Yang terhormat Ibu Sri Sumarti SPDMN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bersama-sama di sini dalam rangka pembahasan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ningrum sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selalu umatnya hingga ke akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa hari ini adalah aksi nyata untuk diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ningrum sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Saya selaku kepala sekolah mendukung ketika ada seorang guru yang ingin maju, yang ingin mengembangkan kompetensinya. Salah satunya adalah Ibu Ningrum sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Yang kemudian ke depan adalah Ibu Tanti, guru penggerak angkatan ke-10. Selanjutnya mudah-mudahan ke depan ada guru-guru yang lain yang juga akan mengikuti kegiatan guru penggerak. Sudah dibuka angkatan ke-11. Nah, silakan Ibu Titi atau Pak Arif atau siapapun yang honorer juga tidak apa-apa, yang kemudian mencalonkan sebagai guru
positif pasti sudah. Kita sebagai seorang pendidik pasti menyarankan atau mengajarkan kepada siswa kita adalah perilaku-perilaku yang positif. Contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita yaitu sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran 15 menit, kemudian membaca literasi, kemudian menyanyi tiap pagi dan seharusnya tiap bulan. Kemudian budaya untuk salam, kemudian sapa, sopan, santun, dan senyum. Itu sudah kita terapkan. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah juga salah satu budaya positif kan. Kemudian apa lagi? Kegiatan eskul. Dalam kegiatan eskul itu pasti semuanya diajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku yang positif. Tidak ada satupun kegiatan eskul yang tidak mengajarkan perilaku positif. Pasti yang semuanya mengajarkan perilaku yang positif. Eskul apapun, apalagi pramuka, paskibra, PNR, tidak ada yang mengajarkan kejelekan atau keburukan. Pasti budaya positif. Mungkin salah satu budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ningrum itu yang kita nanti terapkan mungkin di sekolah kita. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan oleh warga SMP Negeri 1 Candiki. Karena ini berkaitan dengan kedisiplinan juga, disiplin dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Seperti itu ya Bu Ningrum. Nah, tuh, jadi kita simak bersama-sama apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ningrum tentang salah satu budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dan bermanfaat baik bagi Bu Ningrum dan bagi kita semua selaku warga SMP Negeri 1 Candiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Baiklah para hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sharing session tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu Waskita Ningrum STP selaku guru penggerak angkatan 9. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sumarti SPDMM, kemudian kepada Ibu Budianingsih selaku Wakasek Kesejahteraan, dan kepada teman-teman semua, saya mohon izin untuk sekedar sharing ya sebenarnya, karena untuk materi ini kami selaku calon guru penggerak ya, jadi kami belum dinobatkan ya sebagai guru penggerak, masih statusnya adalah calon guru penggerak. Nah, kami mendapatkan ilmu tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan ilmu itu diharapkan diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi untuk bisa menerapkan di sekolah masing-masing tentunya tidak hanya saya sendiri yang menerapkan, tetapi butuh ya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini yang pertama kali saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, karena atas izin beliau dan atas dukungan dari beliau, saya bisa berdiri di sini melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kalau
selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasakan banyak sekali dukungan dari ibu kepala sekolah maupun dari sekolah, ya, baik dalam hal kemudahan ketika saya melakukan loka karya diberikan izin ataupun fasilitas seperti internet, saya bisa melaksanakan tugas di sekolah, mengerjakan tugas di sekolah. Kemudian ketika laptop saya ada masalah, saya mendapatkan pinjaman laptop sekolah. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua karena dukungan teman-teman semua itu menyemangati saya. Jadi memang semuanya saling mendukung, dan saling mendukung ini merupakan bukti bahwa di sekolah kita di PDT SMP Negeri 1 Jambi itu sudah tercipta budaya positif. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau maju, diberi dorongan, itu menunjukkan adanya budaya positif. Nah, kalau misalnya ada yang maju terus ada yang menanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang tidak mendukung, berarti di sekolah tersebut belum tercipta budaya positif. Jadi menurut saya di sekolah kita tercinta sudah tercipta budaya positif. Nah, hal baru yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak adalah bahwa inti dari budaya positif adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Kalau selama ini kita tanya anak-anak, ya, kalian harus berdisiplin, artinya apa? Pasti jawabannya apa? Kira-kira apa jawaban anak-anak? Berdisiplin itu artinya mematuhi aturan, betul, mematuhi aturan. Nah, padahal hakikat disiplin positif itu seperti apa? Nah, untuk pertanyaan ini saya butuh volunteer, sukarelawan. Bisa maju ke depan, 2 orang. 2 orang ke depan. Kita maju ke ini. Ya, so misalnya, ya, satu orang misalnya di sini yang kita merayu siapa ya? Jadi gini Bu, jadi barangnya di tangan Ibu, ya, di tangan Ibu ada barang berharga yang harus dipertahankan, tapi nggak boleh terlihat. Nah, Bu Sustu pengen tahu apa sih yang disembunyikan, dirayu Bu sampai bisa membuka, kira-kira bisa enggak? Nah, tapi Bu Tami juga silakan mau mempertahankan atau mau menyerah pada rayuan di sudah enggak boleh. Jadi ditunjuk.
tidak berbahaya, tapi tidak boleh tahu. tapi tidak boleh tahu apa ya itu ya. Apa ya? Iya, ada deh. Ibu penasaran nih. Udah yuk kita masuk ke ruang aja yuk. Supaya boleh ibu. Nah, sampai di ruang BK. Iya, maka duduk Neng. Tenang aja nggak apa-apa. Bingung ya. Semua bakso, bakso. Oh iya, belikan ya. Iya, cerita sama ibu. Nanti deh, Bu. Udah cerita sama ibu. Enggak, katanya ini kayaknya belum bisa. Belum bisa ya udah. Kapan saja ya Bu ya. Ya, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya, Ibu Sunari tetap ya menggenggam tangannya, tidak mau membuka, walaupun dibujuk dengan bakso, ya kurang mempan Bu. Mungkin kalau dengan mobil boleh kan ya Bu? Ya, jadi kenapa Bu Sunari tidak mau membuka? Karena memang tidak mengizinkan ya. Pokoknya pengen disimpan rapat-rapat, itu privasi. Nah, kalaupun misalnya Bu Sunari mau membuka, itu memang karena Bu Sunari mengizinkan, ya kan? Ya silahkan boleh Bu, karena memang sudah membuka. Nah, jadi intinya, bisakah Bu Tanti mengontrol Bu Sunari dengan segala rayuan? Tidak bisa, ya. Nah, kalaupun boleh melihat ya, membuka tangan, akhirnya bisa melihat, itu karena izin dari Bu Sunari. Jadi itulah hakikatnya, yaitu menurut teori kontrol William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau misalnya selama ini ada ilusi ya, guru mengontrol murid, bisa nggak kita mengontrol murid? Nggak bisa. Kalaupun murid itu akhirnya nurut sama kita, itu karena memang dia membuka diri terhadap kita. Mungkin karena suka dengan pendekatan kita, atau merasa dekat, atau percaya. Jadi memang dia membuka. Atau memang dia punya keyakinan yang membuat dia bisa menerima aturan-aturan yang kita berikan. Jadi ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, ya itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian kita lanjutkan. Jadi makna disiplin sebenarnya adalah belajar kontrol diri dengan membagi potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu bukan mengikuti aturan sebenarnya, tetapi belajar mengontrol diri kita. Ya, misalnya, jadi kunci utamanya adalah bagaimana kita membuat anak-anak itu bisa mengontrol dirinya. Misalnya kalau datang tidak terlambat, itu memang karena dia punya kesadaran bahwa sekolah itu dimulai jam 7, jadi mereka datang sebelum jam 7. Dan kemudian kita lanjutkan dengan teori motivasi. Ya, semua perilaku manusia ini memiliki tujuan. Tujuannya bisa menghindari hukuman. Itu berarti motivasinya dari luar, ekstrinsik. Atau bisa karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi motivasinya
berjangka panjang adalah bagaimana mereka mampu menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya dari dalam. Sedangkan motivasi dari luar itu bersifat jangka pendek. Ya, contohnya ketika di sekolah ada peraturan dan ada hukuman. Kalau melanggar akan dihukum, ada konsekuensi, maka murid akan menghindarinya. Tetapi ketika sekolah tidak ketat dalam hukuman tersebut atau konsekuensi, maka murid tidak akan mematuhi aturan tersebut. Itu dampak buruk jika motivasinya dari luar. Atau misalnya karena ingin mendapatkan imbalan, misalnya Bu Tanti, biar murid-muridnya rajin belajar, terus memberikan hadiah yang bisa jawab pertanyaan, dapat permen. Nah, besoknya lagi dapat apa ya? Kan jadi Bu Tanti mikir ya, wah besok dapat coklat, besoknya lagi dapat apa ya? Nah, kira-kira kalau seperti itu bisa membangun motivasi tidak? Nah, sebenarnya ketika kita memberikan imbalan itu ada dampak buruknya juga, yaitu hanya orang-orang tertentu mungkin yang nanti akan mendapatkan imbalan itu, ya anak-anak yang pintar saja, ya kan? Anak-anak yang tidak pintar bagaimana? Mereka tidak akan terpengaruh, mereka akan cuek. Ya bodoh amat, saya pasti nggak bisa kerjakan, saya pasti nggak akan dapat hadiah. Ya mereka akan terus pada perilakunya. Nah, jadi itu dampak buruknya. Kemudian bagi gurunya juga nanti lama-lama menjadi terbebani ya. Biasanya ngasih permen, besoknya ngasih coklat, besoknya ngasih pulpen, besoknya ngasih apa lagi, ya kan? Jadi terbebani. Jadi memang yang terbaik ya, kita memang bagaimana menumbuhkan kesadaran anak. Misalnya mau menghafalkan Quran, bukan karena kita kasih imbalan kalau sudah 1 juz dapat 100.000, tapi karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran nanti akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah itu akan memberikan semangat yang lebih besar. Nah seperti itu yang diharapkan sebenarnya ya. Jadi bagaimana menumbuhkan motivasi inklusif. Kemudian kita juga mengamati ya perilaku anak-anak. Mereka misalnya membuat ribut. Nah, pada dasarnya tadi setiap perilaku manusia itu ada tujuannya. Kalau melihat ya teori kebutuhan dasar manusia, ada 5 faktor ya kenapa manusia berperilaku yang menyimpang. Misalnya seorang anak yang suka merebut makanan temannya, bisa jadi karena bertahan hidup, karena dari rumah memang tidak dikasih uang jajan, ya. Bisa juga karena tidak terpenuhinya rasa kasih sayang dan rasa diterima, jadi cari perhatian. Padahal dia sudah dikasih uang, ya tercukupi, tidak untuk bertahan hidup, tapi tidak diberi perhatian. Atau bisa juga karena kesenangan, karena senang melihat temannya nangis-nangis. Nah, mencari kesenangan berarti ada faktor yang tidak terpenuhi dalam diri anak tersebut, yaitu dia mencari kesenangan, tapi sayangnya dilampiaskannya dengan cara yang salah ya. Kemudian bisa juga mencari kebebasan atau penguasaan, ya, mendominasi temannya. Ketika temannya nurut sama dia, minta uang buat saya, terus temannya nurut, nah berarti dia ingin mendapatkan kekuasaan terhadap orang lain. Nah, jadi ketika ada anak bermasalah, memang seharusnya kita mencari ya, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Dan ini bisa kita telusuri dengan kuesioner. Ya, ada kuesioner, kita bisa mendeteksi ya. Walaupun mungkin anak-anak yang baik tidak bermasalah pun, bisa jadi ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, kita lanjutkan dengan model berpikir win-win solution. Sebelum ke sini, pengantarnya adalah sebagai guru kita punya
berbagai macam posisi kontrol. Yang pertama bisa sebagai penghukum. Misalnya ada siswa terlambat, ya, kita di gerbang, kita bisa sebagai posisinya sebagai penghukum. Posisi penghukum itu identik dengan marah-marah. Nadi, kenapa kamu terlambat? Terus begini, Nadi, kamu lagi terlambat lagi. Berapa kali lagi? Seperti ini diulang lagi. Nah, itu berarti posisi penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Nah, contohnya begini kalimatnya. Nadi, Ibu Tini kan sudah bilang jangan seperti itu, kasihan nanti ibu ditegur sama Bu Putih. Nah, jadi anaknya merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya Bu Tini, wali kelas saya yang baik hati, ditegur sama Bu Putih. Yang ketiga, sebagai teman. Ya, Nadi, kamu gimana sih? Sambil ketawa-tawa tuh. Kamu gimana sih? Ya udahlah, nanti ibu bereskan. Nah, sebagai teman tuh, ya. Yang keempat, sebagai pemantau. Nadi, kamu tahu, kamu terlambat. Konsekuensinya apa? Ya Bu, saya harus ke ruang guru menemui guru piket. Ya, sana, segera ke ruang piket. Itu sebagai pemantau, jadi memberikan penegasan ya, konsekuensi dari setiap tindakan. Yang kelima adalah sebagai manajer. Ini posisi yang terbaik. Jadi seorang manajer itu bisa mengarahkan anak buahnya. Dalam hal ini kita mengarahkan siswa-siswa kita menyadari kesalahannya dan kemudian dengan kesadaran bisa memperbaiki atau mencari solusi. Nah, misalnya Nadi datang terlambat. Nadi, kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 7:15, Bu. Kamu tahu kalau sekolah mau dimulainya jam berapa? Jam 7, Bu. Jadi kita mengingatkan pada aturan. Terus kalau sebagai manajer itu nadanya itu enggak marah-marah. Jadi netral. Ya, cenderung bersahabat, ya. Jadi posisinya kalau sebagai manajer itu kita santai. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Jam 7:15, Bu. Harusnya jam berapa? Jam 7 harus sudah stop di sampai sekolah. Terus, nah, jadi sekarang kamu tahu kesalahanmu? Ya Bu, maaf saya terlambat. Tapi, nah, Ibu tidak sedang mencari kesalahan. Ibu ingin mencari solusi permasalahanmu. Nah, kira-kira alasanmu nih, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Tanya dulu, alasannya apa? Tadi malam saya tidur terlalu malam, Bu. Kenapa sampai malam-malam tidurnya? Main HP, main game. Nah, harusnya bagaimana? Nah, anak dituntut untuk berpikir mencari solusi setelah tahu salahnya. Ya harusnya Mas saya tidak boleh tidur terlalu malam. Jam berapa harusnya? Ya mungkin sekitar jam 10. Biasanya kalau saya tidur jam 10 nggak kesiangan. Nah, kalau udah tahu kalau jam 10 itu waktunya tidur, harusnya gimana? Ya Bu, saya akan tidur jam 10 malam. Terus gimana caranya supaya kamu tuh ingat jam 10 malam harus tidur? Saya bisa pasang alarm di HP, Bu. Bagus. Tuh, bisa untuk mengingatkan. Siapa lagi yang bisa menolong kamu untuk mengingatkanmu? Oh, orang tua saya, Bu. Nah, ya jadi orang tua sampaikan ya ke orang tuanya, jangan sampai tidur kemalaman, jam 10 harus diingatkan untuk tidur. Ya Bu. Jadi besok mulai dilaksanakan atau malam ini atau kapan? Ya Bu, malam ini mulai dilaksanakan. Kira-kira akan ada masalah lagi gak? Kamu besok datang terlambat lagi gak? Insya Allah enggak, Bu. Nah, seperti itu posisinya ya, mencari solusi. Jadi ada 5 posisi yang ideal memang sebagai manajer. Yang kedua, di bawahnya adalah pemantau. Di bawahnya lagi adalah teman. Di bawahnya lagi adalah pemberi rasa bersalah. Dan yang paling tidak bagus adalah sebagai pembuku. Nah, supaya anak-anak itu bisa menyadari kesalahan
berupa nilai-nilai universal. Dalam agama kan sudah diajarkan yang tentang kejujuran, tentang saling menghargai, tentang menghormati orang tua. Nah, itu harus tertanam betul pada jiwa anak. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa membuat keyakinan kelas, ya, sebagai pedoman di dalam kelas supaya anak-anak terikat dan hasil dari kesepakatan bersama. Kemudian tentang disiplin, penerapan disiplin, selama ini kalau saya ya baru tahu tadinya ada 2, hukuman dan konsekuensi. Nah, di pendidikan guru penggerak ini saya ditambah satu lagi ilmunya, yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah ini, kalau anak bersalah, kalau anak melakukan kesalahan, biasanya dia kan merasa bersalah, ya, aduh kenapa saya tadi begitu ya, tidak sopan sama guru. Nah, harga dirinya kan hancur kan ya, aduh saya tahu itu salah tapi kenapa saya lakukan. Nah, jadi rasa bersalah itu bisa menghancurkan harga dirinya. Nah, ketika kita menangani kasus anak, pertama kalau secara penanganan anak dengan restitusi itu ada 3 tahapan, maka disebut segitiga restitusi. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi rasa bersalahnya dihilangkan. Udah nggak apa-apa, ibu juga belum pernah seperti itu. Nggak apa-apa, manusia itu ada salahnya. Gitu. Jadi kita menetralkan supaya rasa bersalahnya itu hilang. Nah, setelah itu tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bersikap seperti itu, marah-marah sama guru di kelas tadi? Misalnya ya, seorang anak ditegur gurunya tapi dia tidak terima, marah-marah gitu. Atau misalnya seorang anak bertengkar dengan temannya, marah-marah gitu ya. Nah, ya, bertengkar dengan temannya. Kenapa kamu seperti itu tadi, teriak-teriak dengan temannya? Kamu pasti punya alasan. Jadi kita berusaha menyamakan frekuensi. Iya bu, tapi saya kesal sekali tadi si Rido misalnya. Si Rido itu mata-matain saya, asal saya di kata-katain tidak bagus lah, dengan kata-kata yang saya tidak suka. Saya dianggap seperti kerbau karena badan saya besar gitu. Oh iya, itu juga pasti akan marah kalau dikata-katain seperti itu. Jadi kita bisa menyamakan frekuensi. Nah, terus tadi apa yang kamu lakukan? Ya udah bu, saya jadi marah-marah sama dia. Saya saya kata-katain dia juga dengan kata-kata yang kasar gitu. Karena saya tidak terima. Jadi kamu membela harga dirimu ya. Bagus, berarti kamu merasa punya harga diri, berusaha mempertahankan, itu sesuatu yang bagus. Nah, tapi menurutmu apakah tidak ada tindakan lain yang lebih bagus dari ini? Nah, baru kita arahkan. Ya sih bu, sebenarnya saya malu juga. Tadi Bu Budi sampai datang ke kelas, terus membawa saya ke BK. Aduh, malu sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi kira-kira kalau kamu sudah tahu tuh ya tindakanmu itu kurang tepat, harusnya bagaimana? Nah, tahap ketiga yaitu masuk ke keyakinan kelas ya. Iya bu, seharusnya saya itu menghargai teman gitu. Tapi kalau temannya seperti itu gimana? Ya, berarti di sini memang harus saling menghargai. Tahap ketiga ya, harus saling menghargai. Ya mungkin bisa jadi ide seperti itu ada nggak dari faktor dari Revanya yang seperti itu juga sebelumnya? Apakah ada masalah sebelumnya? Nah, terus kayaknya sih ada bu, dulu saya juga pernah seperti itu. Nah, terus solusinya gimana Reva? Iya sih bu, saya memang harus minta maaf. Jadi kita tuntun anak dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna supaya bisa mencari solusi.
restitusi. Saya sendiri sebenarnya juga sudah melaksanakan seperti itu pada beberapa kasus ya. Nah, cuman ada yang fase yang dilompati, misalnya tidak menenangkan anak ketika merasa bersalah gitu. Aduh Bu, saya mau sekali tadi itu saya kenapa ya aku melakukan hal seperti itu? Ya kamu sih udah tahu malah kitanya nambah-nambahin ya. Aduh, nah harusnya dinetralkan. Nah, itu saya melakukan tahapan ini tanpa menebalkan identitas. Nah, padahal penting bagi anak sehingga ketika dia tahu salahnya dia bisa memperbaiki diri dengan solusi sendiri, kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya dengan harga diri yang sudah pulih. Sebenarnya ada video yang ingin saya sampaikan, tapi berhubung nggak bisa ya Pak ya. Nanti saya share saja lewat WA. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Tapi saya bawa ininya. Ini adalah keyakinan kelas 9B yang kami buat bersama pada hari Senin. Poin-poinnya adalah yang pertama, menghargai waktu. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, mencintai kebersihan dan lingkungan. Yang keempat, kemandirian belajar. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pertama, kita buat dulu peraturan kelasnya. Nah, cara membuat peraturan kelas itu kita pahamkan dulu. Agenda kita hari ini adalah ingin membuat keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk petunjuk bagi kelas ini supaya kelasnya bisa nyaman, ya, sehingga bisa belajar dengan baik. Nah, kira-kira kalau pengen kelas yang seperti itu, peraturan seperti apa yang harus dibuat? Nah, kemudian kita memberikan kertas post-it, setiap anak mengisi, kemudian ditempelkan kertasnya. Setelah semuanya dikumpulkan, kemudian kita klasifikasi, ya, dari berbagai macam peraturan tersebut pasti ada yang mirip-mirip. Nah, kemudian kita kumpulkan. Nah, ternyata yang mirip-mirip itu misalnya tentang datang tepat waktu, terus kalau harus datang tepat waktu, terus kalau keluar kelas harus izin, kalau keluar kelas bergantian, terus apalagi ya yang berkaitan dengan waktu. Jadi saya jadikan satu, ya, bahasanya datang tepat waktu. Atau mungkin kalau mau dibuat ditulis dua, misalnya keluar kelas harus bergantian, boleh juga, terserah saja. Terus yang mirip-mirip misalnya tentang kesopanan, ya, menghargai guru, menghargai teman. Nah, ini sopan terhadap guru. Jika guru menerangkan harus mendengarkan. Terus ketika bertanya harus mengacungkan tangan. Jawaban anak-anak seperti itu. Nah, saya jadikan satu, sopan terhadap guru. Kemudian, tapi kalau mau dijabarkan lagi juga silakan. Terus yang ketiga, pengen kelasnya damai, ya, saling
juga sebaiknya jangan terlalu banyak, kurang lebih ya 10 maksimal. Kalau terlalu banyak nanti malah lupa. Nah, jadi kalau akhirnya saya simpulkan ada 6. Nah, dari peraturan yang 6 itu, nah di sini yang nomor 1, datang tepat waktu, berarti kan secara universal adalah menghargai waktu. Kemudian sopan terhadap guru dan menyayangi teman, berarti menghargai orang lain. Kemudian mengerjakan piket dan tidak membuang sampah sembarangan, berarti mencintai kebersihan dan lingkungan. Tidak nyontek saat ulangan ataupun mengerjakan tugas, berarti kemandirian dalam belajar. Nah, jadi ini adalah ya jangan terlalu banyak juga supaya masuk. Nah, waktu, menghargai orang lain, cinta kebersihan dan lingkungan, dan kemandirian belajar, itu yang dijadikan keyakinan kelas kami. Dan ini hasil kesepakatan, terus ditandatangani kepala sekolah, makasih kesiswaan, wali kelas, dan seluruh warga kelas. Nah, demikian dari saya. Ya sebenarnya saya berharap seluruh kelas juga seperti itu, membuat keyakinan kelas, karena supaya menjadi gerakan bersama sehingga budaya disiplin positif ini bisa perlahan-lahan kita tumbuhkan. Jadi terus terang ketika mempelajari modul ini modul yang sangat diskusinya berat, karena ketika tahu ya seperti ini penghukum itu yang nomor terakhir. Aduh lah, saya sama ini sering menghukum, terus saya gimana? Aduh, saya guru yang tidak bagus. Nah, muncul perasaan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui, sebaiknya memang penghukum itu di paling akhir. Jadi kalau misalnya yang ideal ya, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Kalau tidak bisa sebagai manajer, gesernya itu sebagai pemantau atau teman. Nah itu. Kemudian penerapan disiplinnya tadi kan bisa dengan hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Yang paling bagus adalah segitiga restitusi. Tapi kalau anaknya nakal, bandel dan sebagainya, boleh kita bergeser ke konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu yang paling akhir. Nah, apalagi kalau sudah kriminal, udah kita serahkan saja ke pihak yang berwajib. Jadi di sekolah itu, kalau menurut instruktur ya sebagai penerapannya itu restitusi dan konsekuensi. Hukuman itu ya hukuman, misal kriminal itu ya udah langsung aja ke pihak yang berwajib gitu. Ya, ataupun kalau udah kalau misalnya diberikan ya itu solusi terakhir. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena di sini pun saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Rahadi Wasikarindo STP yang sudah memaparkan sharing session tentang budaya positif. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Maka kami persilakan diskusi dan tanya jawab. Ya, untuk diskusi dan tanya jawab kami beri kesempatan kepada ya, maka Ibu Budi. Kita
dalam menangani anak. Artinya ketika ada anak yang salah, selama ini ya kita mungkin tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Sebenarnya punten saya juga pernah dapat ini Bu, waktu saya baca PMN juga sih, cuma kan tidak sampai nyata ya. Males gitu ya dari PMN sih. Tapi saya mencoba untuk menangani beberapa anak itu rada kalem gitu. Bukan tanya ya Bu ya, hanya curhat saja, menghimbau ke teman-teman, berarti kita lebih ini lagi lah, lebih apa namanya, kontrol diri juga deh, lebih mengontrol diri ketika menghadapi anak yang masya Allahnya gitu ya, seperti itu. Tapi tadi mana pertanyaan saya ya, bagaimana ketika anak itu terus-terusan bohong gitu, kita tuh bagaimana ketika anak itu susah diajak bicara, bohong, ribet. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab setelah Terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaannya dari Ibu Budi selaku Wakasek Kesesuaian. Baik Ibu, saya coba menjawab ya. Jadi memang perlu sentuhan kalau menurut saya. Jadi keyakinan bagaimana dia itu menghargai kejujuran, bagaimana dia bisa jujur. Nah, itu PR ya. Nah, kalau menurut saya amati tuh waktu sholat duhur ya. Waktu itu awal-awal kan banyak yang belum ikut jamaah sholat duhur. Terus pas upacara Pak Aziz tuh amanatnya adalah tentang sholat singkat, tetapi menurut saya mengena. Ya, siapa yang mau masuk surga? Ya kan? Siapa yang mau masuk neraka? Ternyata semua pengen masuk surga, nggak ada yang mau masuk neraka. Neraka itu panasnya seperti apa? Tahu nggak supaya nggak masuk neraka? Sholat. Nah, udah seperti itu aja, tapi ternyata anak-anak tuh menurut saya masih punya. Nah, jadi saya perhatikan sejak saat itu tuh banyak. Daripada waktu kita marah-marah ya, sholat. Ya memang. Jadi motivasi, kalau belum muncul motivasi intrinsik, memang harus motivasi ekstrinsik. Jadi harus sistem di sekolah kita dibuat supaya anak itu mau mengikuti aturan. Sama seperti anak kecil kan, belum tahu apa sih iman, ya kan? Tapi dengan mengikuti, diajak orang tuanya ke masjid, ya kan, merasakan tentang rasa sholat, rasanya tenang, terus lama-lama. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara memang pada saat fase wiraga, yaitu sekitar SMP akhir sampai SMA itu sudah masuk fase wiraga, itu sudah mulai punya pemikiran ya, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu, alasannya apa, itu udah mulai muncul. SMP akhir SMA itu udah mulai muncul. Jadi fase sebelumnya memang belum, jadi sekedar mengikuti kebiasaan ya. Kalau lingkungannya bagus, kebiasaan orang tuanya bagus, itu bagus. Nah, makanya PR kita memang ya, ini SMP ini kan bukan wiraga ya, tadi saya salah, harusnya wirama ya, wirama. Kalau SD itu banyak wiraganya, terus SD akhir itu udah wiraga, wirama, termasuk SMP. Nah, nanti SMP akhir sampai SMA itu udah masuk wirama. Jadi wirama itu ininya udah mulai tumbuh. Jadi memang yang begini kita di saat membimbing anak-anak SMP memang belum ini muncul
kontrol tadi kan di awal kan. Kita hanya bisa mengarahkan. Seperti Allah juga kan, kuasa Allah itu adalah taufik dan hidayah. Semua orang sebenarnya diberi hidayah dalam Al-Quran kan. Kalau mau masuk surga itu caranya begini, sudah kan. Tapi kenapa harus sholat misalnya? Tapi kenapa ada yang nggak mau sholat? Ya karena memang belum turun taufik pada Allah, belum membukakan ya pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Jadi ketika orang ngomong kebenaran juga ya mentah lagi. Makanya saya juga menyampaikan ke anak-anak, jangan lelah menjadi orang baik walaupun sekitarnya itu tidak baik. Karena yang namanya taufik itu sangat bernilai. Ketika Allah sudah memberikan taufik ya tidak semua orang mendapatkan itu. Jadi kamu harus diundang. Dan ketika kita sudah memberikan petunjuk seperti ini, seperti ketika anak itu tidak menurut, ya kita kembalikan, ya Allah mungkin belum membukakan, kita doakan saja. Kemudian setiap anak kan sudah punya takdirnya masing-masing juga kan ya. Semua anak sudah punya takdirnya masing-masing. Nah, bagaimana kita terus kan kita nggak bisa kontrol. Ya kita bimbing saja. Ketika tidak berhasil sesuai keinginan kita, jangan merasa terlalu ini karena salah saya. Karena kuasa manusia itu tidak seperti itu, tidak bisa. Mengarahkan berdoa setiap ini pasti kita memberikan doa yang terbaik buat anak kita. Nah, kemudian ya kita kembalikan lagi, mungkin mudah-mudahan nanti akan anak itu sendiri kan mau takdir yang seperti apa. Nah, itu lebih kita terangkan. Demikian dari saya. Ya, ya, mangga bisa berkata Ibu cukup ya. Satu lagi Ibu Nanti. Ya. Sudah diberikan. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Tapi ini bukan bertanya, kita sama-sama cari solusi untuk rajin ke sekolah. Tolong teman-teman berikan saya solusi. Pertama yang menangani siswa, wali kelas. Selama wali kelas masih mampu, buat siswaan nanti dulu Bu, gitu. Taryono ngomong kayak gitu. Kalau wali kelas sudah minta bantuan ke Taryono, BK, lalu saya tuh tahap terakhir akhirnya lagi Ibu J, dari Taryono Bu. Begitu ya Bu BK. Ya, jadi nggak bisa. Ya, tolong. Iya, sayanya. Ya udah nggak apa-apa sih Bu, cuma ini mah biar clear aja. Ya nggak apa-apa. Soalnya saya juga kadang-kadang lupa kalau tidak diminta-minta. Itu kayak Bu Evi dulu dipilih dulu. Nah, kita kan tadi kan seperti itu. Ya udah gitu aja. Saran dari saya mah, maksudnya biar BK juga nasihat jangan nanti saja. Gitu. Ngobrol dengan bulannya. Kalau misalnya tidak berhasil ya nggak tahu nanti gimana gitu. Tapi mudah-mudahan setelah BK ngomong dari hati-hati, terus mungkin saya juga ngomong, Kak, ngomong Kak. Ya udah gitu saja. Punten nggak berarti ya punten bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan ilmu ini juga menjadi PR ya. Gimana sih seharusnya kita? Jadi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Jadi
Untuk selanjutnya ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kepada kami semua. Terima kasih kepada pembawa acara dan terima kasih kepada Ibu Nurul yang sudah sharing pendapat dan sebagai guru penggerak dan kita semua selaku pendidik di SMK Negeri 1 Jambi. Alhamdulillah bahwa hari ini kita sudah mendapatkan satu ilmu bahwa dalam menangani siswa itu ada istilahnya restitusi, itu menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa siswa mengakui kesalahannya dan kemudian kita memberikan motivasi sehingga kemudian siswa sendiri dari diri siswa sendiri timbul kesadaran bahwa akan memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana caranya kita menyadarkan siswa yang segini banyaknya? Kalau siswanya sedikit mending ya, kalau siswanya banyak ya apapun yang kita lakukan secara maksimal kita agar kita bisa membantu permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Bagaimana kita menanamkan kesadaran bahwa ketika mereka melakukan kesalahan kemudian dengan sendirinya dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang kita dan kasih sayang terutama dari orang tuanya. Jadi yang pertama dari inti dari restitusi itu adalah menanamkan kesadaran dan kasih sayang dari orang tua di rumah dan orang tua mereka di sekolah, dan orang tua mereka adalah kita guru di sekolah. Jadi ada sentuhan-sentuhan kasih sayang bukan dengan cara membentak-bentak atau memberikan hukuman. Jadi menanamkan kesadaran bahwa ketika mereka salah kita mengingatkan, memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang dan mencari akar permasalahannya. Jadi kita bantu apa yang kita bisa. Kalau masalahnya terlalu banyak di rumah itu harus orang rumah yang memberikan sentuhan. Orang tuanya tidak ada. Nah itu kesulitan kita. Itu yang sulit seperti itu. Bagaimana caranya ketika kita menyelesaikan masalah dan orang tuanya kemudian tidak ada, mau menyentuh bagaimana? Nah itu kesulitan kita. Dan kemudian nanti kesimpulan akan disampaikan oleh Ari pada dasarnya bahwa setelah kegiatan ini kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas dari dasarnya peraturan kelas. Maka nanti dikuatkan oleh Ari. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Sumarti SDM yang telah memberikan penguatan sekali kepada kita. Inilah Ibu Bapak hadirin, kesimpulannya pada kegiatan kita hari ini yaitu budaya positif yang kita tekankan adalah pada poin disiplin positif yang nantinya kita selaku wali kelas dan juga warga sekolah akan membuat peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita akan buat menjadi keyakinan kelas supaya segala problem yang ada di sekolah kita dapat diminimalisir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita sama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf yang selebihnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9B, hari ini kita akan merumuskan ya peraturan kelas 9B. Ini bisa,
yang berkaitan dengan ya kebersihan, damai, menghargai teman, terus kebersihan, tertib, sopan, santun, kemandirian, tertib, menjaga kebersihan, ya menghargai, menjaga sopan, sampah. Menjaga kebersihan. Harapan dengan peraturan berbeda ya. Menghargai. Ya. Jadi secara tadi ya, secara pengelompokan di sini ada 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 hal. Nah, 4 hal ini ya, 4 hal ini bisa kita generalisasikan atau dibuat kesimpulan ya. Misalnya, masuk kelas tepat waktu ya. Bila izin bergantian, tertib. Siswa saat belajar jangan keluar kelas. Nah, tertib. Nah, ini sama dengan apa, secara umum kita bisa mengatakan ini adalah tentang menghargai waktu. Jadi kita simpulkan ya, keyakinan kelas kita yang pertama adalah yaitu ya, menghargai waktu. Menghargai waktu. Nah, yang kedua, ini tentang menghargai teman, damai, tertib, sopan santun, tidak menyela ketika guru menjelaskan, sopan terhadap guru. Ini sama dengan apa? Menghargai ya orang lain. Bisa berupa itu adalah teman atau guru, ya, menghargai orang lain. Terus, nah ini kita jadikan satu ya. Terus, ketika berdiskusi bergantian sama ya. Yang ketiga, tidak piket denda 2.000. Jika jadwalnya piket harus piket tepat waktu, menjaga kebersihan dengan tertib. Nah, ini berkaitan dengan mencintai kebersihan, mencintai lingkungan. Betul sekali ya. Mencintai kebersihan dan lingkungan. Terus yang keempat, ini sama ya, tentang kebersihan. Yang keempat, mengerjakan tugas individu secara mandiri ya. Jadi kalian bekerja mandiri, tidak nyontek. Berarti ini berkaitan dengan kemandirian belajar ya. Usahakan mengerjakan sendiri, kalau tidak bisa boleh bertanya ya. Nah, jadi kita sepakati ya, ini keyakinan kelas kita ya, yaitu apa saja? Menghargai waktu, menghargai orang lain, mencintai kebersihan dan lingkungan, dan yang keempat, kemandirian. Ya, semoga ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jadi pegangan kita adalah ini. Ini bisa dijabarkan menjadi berbagai macam rupa peraturan. Ya.
Dan untuk peraturan kelasnya, yang pertama tadi apa? Intinya, ya, menghargai waktu dalam arti apa? Datang tepat waktu, baik guru maupun murid ya. Datang tepat waktu, dilarang terlambat kelas. Ya betul. Terus yang kedua, menghargai orang lain dalam bentuk apa tadi? Ya, sopan terhadap ya guru. Terus menyayangi teman, ya, menyayangi teman. Terus yang keempat, mencintai kebersihan dan lingkungan dalam artian apa? Mengerjakan piket sesuai jadwal. Terus tadi yang kelima, ya, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Terus yang kelima, kemandirian belajar tadi. Ya, mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, jadi ini peraturan kelas kita, ya, dan ini keyakinan kelas